Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yulena Syafin, mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan personal statement mengenai mental wellness serta peran mahasiswa psikologi di dalamnya. Kesehatan mental pada akhir-akhir ini menjadi bahasan yang menarik dan sering kali dibahas. Informasi-informasi terkait kondisi mental banyak dijumpai di media sosial seperti Instagram, YouTube, maupun Twitter. Dengan semakin mudahnya pengaksesan informasi ini, masyarakat menjadi melek literasi. Mereka kembali membudayakan perilaku membaca, meskipun peningkatan literasi ini juga belum merata. Masyarakat juga semakin meningkatkan kesadaran terhadap kondisi mental, yang tercermin dari munculnya beberapa komunitas, adanya kampanye, atau adanya diskusi terbuka mengenai psikologi. Fokus bahasan kali ini yang pertama yakni mengenai mental wellness. Bagi kebanyakan orang mungkin sudah akrab dengan istilah mental health atau kesehatan mental yang banyak dijumpai di media sosial. Namun juga tidak sedikit yang belum mengetahui dan memahami mengenai mental wellness. Dilihat dari definisi, mental health atau kesehatan mental yakni konsep positif terkait kesejahteraan emosional, psikologis, serta sosial individu yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan merasakan. Memiliki kesehatan mental yang baik atau menjadi sehat secara mental artinya lebih dari sekedar tidak adanya penyakit, melainkan kondisi kesejahteraan secara keseluruhan. Lalu muncul pertanyaan, kondisi kesejahteraan secara keseluruhan itu seperti apa? Hal ini dijabarkan lagi dari definisi mental wellness. Menurut WHO, mental wellness merupakan keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan, dapat bekerja secara produktif, serta mampu membuat kontribusi untuk lingkungan sekitarnya. Definisi tersebut dapat dijabarkan lagi menurut teori-teori yang ada di psikologi. Sebagai contoh, teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Maslow menyatakan untuk menjadi diri atau menjadi manusia yang sehat haruslah memenuhi hierarki kebutuhan. Yang pertama, hierarki fisiologis, yakni makan, minum, berpakaian. Lalu yang kedua, kebutuhan keamanan, ketiga kebutuhan kasih sayang, keempat kebutuhan harga diri, dan yang kelima sekaligus menjadi puncak kebutuhan yakni aktualisasi diri. Manusia yang sehat dan berkembang secara positif menurut Maslow ialah yang mengetahui dan mengembangkan potensi dasar yang dimilikinya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Begitu juga dengan teori dari Rogers yang memfokuskan pada keseimbangan antara self-concept dengan ideal self agar manusia dapat berkembang secara positif dan memiliki kepribadian yang sehat. Nah, penjabaran dari teori tersebut juga sejalan dengan definisi dari mental wellness maupun mental health tadi. Kondisi mental masyarakat di Indonesia sampai saat ini masih menjadi urgensi yang penting untuk dibahas. Menurut data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Litbangkes, angka bunuh diri di Indonesia pada tahun 2016 adalah 5 orang meninggal setiap tahunnya akibat bunuh diri, dengan total kematian 1.800 orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahunnya. Data ini diambil dari website Kementerian Kesehatan. Teman-teman, begitu pentingnya menjaga dan merawat kondisi mental kita. Dalam menyikapi kondisi tersebut, seluruh lapisan dan kalangan masyarakat sangatlah berperan penting. Namun yang menjadi fokus bahasan kali ini yakni pada mahasiswa, khususnya mahasiswa psikologi. Sebagai mahasiswa psikologi berarti kita juga menjadi ilmuwan psikologi, di mana dalam menyikapi suatu kondisi atau kejadian haruslah dengan berpikiran kritis, menyampaikan argumentasi berdasarkan fakta yang empiris serta teori-teori yang ada. Dalam layanan kesehatan sendiri terdapat 4 aspek. Yang pertama, aspek preventif atau pencegahan, yang kedua aspek promosi, yang ketiga aspek kuratif atau penyembuhan, dan yang keempat aspek rehabilitasi. Mahasiswa di sini dapat mengambil peran pada aspek preventif atau pencegahan, promosi, serta rehabilitasi. Untuk aspek kuratif atau penyembuhan bisa dilakukan ketika kita sudah mengambil studi magister
dan kita sudah mendapatkan gelar psikolog sehingga kita dilegalkan untuk memberikan diagnosa dan melakukan tindakan penyembuhan bagi klien. Hal sederhana yang bisa dilakukan yakni dengan menyebarluaskan informasi yang valid serta kredibel mengenai kesehatan mental dan mental wellness. Kegiatan ini sudah termasuk dalam upaya preventif atau pencegahan. Selain itu, mahasiswa juga dapat menyebarluaskan informasi mengenai layanan kesehatan mental seperti psikolog, konselor, serta psikiater yang merupakan tenaga profesional untuk membantu menangani permasalahan psikologis. Kegiatan ini termasuk dalam upaya promosi. Dengan menyebarluaskan informasi yang positif, tentu akan berdampak positif pula bagi audiens kita. Hal ini juga dapat melawan stigma negatif masyarakat yang memandang bahwa orang yang pergi ke psikolog atau mengalami gangguan mental merupakan orang yang sakit jiwa, padahal ini belum tentu benar. Dengan memberikan informasi yang tepat dan benar tadi, dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat agar mereka lebih terbuka lagi terhadap mental wellness. Selain itu, mahasiswa juga dapat menjadi konseling sebaya atau peer counseling yang dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari. Misalnya ketika ada teman dekat atau orang terdekat kita lainnya yang mengalami gangguan mental dan membutuhkan bantuan kita dapat menjadi penolong pertama mereka, yakni dengan menjadikan diri kita sebagai pendengar, sebagai telinga, serta tempat bagi mereka untuk bercerita. Mahasiswa psikologi juga harus mampu menciptakan komunikasi dan keterampilan yang efektif untuk membangun suasana yang nyaman serta kondusif bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. Hal ini menjadi upaya untuk mewujudkan mental wellness secara keseluruhan bagi masyarakat di Indonesia. Kegiatan ini juga termasuk dalam aspek rehabilitasi. Pada intinya, mahasiswa maupun mahasiswa psikologi dengan bekal ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki dapat menjadi agen of change dalam mewujudkan mental wellness pada masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan dan memperhatikan personal statement saya. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan pada penyampaian saya tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.